سيواصل مهاجمة قوات Yardım adabaş beyaz seksen liman abid meta. شباب موضوع جديد مبنى تركان خالص Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup haredang nih bos. Yap, kita bakal ngomongin soal serangan Israel ke Suriah yang terjadi belakangan ini. Ada aja gebrakannya. Coba komen kesal jika kalian kesal juga sama gebrakannya si Zionis itu bos. Jadi gini, beberapa waktu belakangan ini, berita tentang serangan Israel ke Suriah tuh udah jadi headline di mana-mana. Ini bukan kali pertama sih, tapi kali ini cukup bikin geger karena beberapa hal. Israel ngelancarin serangan udara ke beberapa titik penting di Suriah. Salah satu yang paling disorot itu serangan di Damaskus, ibu kota Suriah. Mereka bahkan berani nyerang Kementerian Pertahanan Suriah dan area yang dekat sama istana presiden. Bayangin aja segila apa sih Zionis ini. Gak cuma di Damaskus, serangan juga dilaporkan terjadi di kota Sweida. Israel sendiri ngaku kalau serangan ini adalah respons mereka atas tuduhan kekerasan terhadap komunitas Druze di sana. Jadi alasannya demi melindungi etnis minoritas gitu. Tapi ya tetap aja dampaknya itu loh. Di Damaskus, serangan ini bikin satu warga sipil tewas dan 18 lainnya luka-luka. Tapi yang lebih parah, di Sweida, kabarnya hampir 600 korban tewas. Gila banget kan angkanya. Ini bukan sekadar angka, ini nyawa manusia bos. Dan pastinya kejadian ini langsung bikin banyak negara di dunia bereaksi keras. Nah, sekarang kita bahas gimana sih reaksi dari pihak Suriah sendiri. Pastinya, pemerintah Suriah langsung mengecam keras tindakan Israel ini. Mereka bilang kalau campur tangan Israel ini justru memperkeruh situasi di dalam negeri mereka yang emang udah rumit. Suriah juga menegaskan kalau mereka punya tanggung jawab penuh buat ngejaga kedaulatan dan keselamatan rakyatnya. Ini bukan cuma soal militer, tapi juga soal harga diri sebuah negara. Presiden Suriah, Ahmed al-Shara, bahkan sampai buka suara langsung. Beliau nuduh Israel memanfaatkan kerusuhan yang ada buat ngehancurin infrastruktur sipil dan ngegagalin upaya-upaya perdamaian. Jadi menurut Suriah, Israel ini kayak numpang campur tangan biar suasana makin panas dan mereka bisa dapat keuntungan. Presiden al-Shara juga secara tegas bilang kalau Suriah enggak akan jadi tempat perpecahan dan dia berjanji bakal ngelindungin minoritas Druze. Meskipun beliau bilang, kami tidak takut akan perang. Tapi jelas prioritas utamanya adalah kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah. Ini nunjukin kalau Suriah nggak mau begitu aja diem, tapi juga berusaha berpikir strategis. Tapi di tengah ketegangan itu ada kabar baiknya juga, bos. Ternyata Israel dan Suriah ini udah menyepakati gencatan senjata. Ini kabar yang cukup melegakan, apalagi gencatan senjata ini didukung oleh Amerika Serikat, Turki, dan Yordania. Jadi ada campur tangan negara-negara besar di baliknya. Sebagai respons positif dari Suriah, pemerintah mereka juga menyambut baik mediasi dari Amerika dan bahkan udah menarik pasukannya dari provinsi Sweida. Ini jadi bagian dari upaya mereka buat ngebalikin stabilitas di wilayah tersebut. Jadi meskipun tadinya panas banget, sekarang kayaknya ada harapan buat situasi yang lebih kondusif. Ini nunjukin kalau diplomasi dan negosiasi itu tetap penting banget buat nyelesain konflik, meskipun awalnya udah tegang banget. Semoga aja gencatan senjata ini benar-benar bisa bertahan lama, bos. Biar nggak ada lagi korban jiwa. Jadi itu dia rangkuman terkait serangan Israel ke Suriah yang terjadi baru-baru ini. Bisa kita lihat konflik di Timur Tengah ini kompleks banget, bos. Melibatkan banyak pihak, dan dampaknya itu kerasa banget sama rakyat sipil. Kita cuma bisa berharap semoga perdamaian bisa segera terwujud di sana. Gimana menurut kalian tentang situasi ini? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget denger pandangan kalian. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga dapat informasi yang sama. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.
شوي